Negara ginseng, kimchi, dan K-pop istilah yang melekat khusus untuk negara ini. Semakin lama semakin banyak orang Indonesia yang tertarik untuk mengunjungi negara ini. Tidak lain karena ingin melihat sendiri budaya K-pop atau bahkan napak tilas lokasi syuting drama Korea favoritnya. Namun satu kata yang patut diingat, negara ini termasuk negara yang mahal. Yang terbilang mahal adalah akomodasi, makan, hingga shopping barang seperti pakaian. Karena rata-rata barang di sini adalah made in Korea. Dan juga mencari tempat makan murah di sini relatif sulit jika kita ingin makan makanan yang autentiknya. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi Korea Selatan dengan kota pertama yang dikunjungi adalah ibu kotanya, yaitu Seoul. Penerbangan langsung dari Bali menuju Seoul dengan maskapai Garuda dengan flight di jam 1.20 pagi dan tiba sekitar jam 9 pagi di Incheon International Airport. Dari airport menuju tempat penginapan di area Myeongdong, kami menyewa mobil dengan jarak tempuh agak jauh, sekitar 1 jam 15 menit. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan yang syarat budaya, tradisi, dan teknologi. Area yang pertama kami kunjungi adalah Myeongdong, ya karena kami memang tinggal di daerah Myeongdong. Myeongdong adalah salah satu distrik perbelanjaan utama di Seoul. Dua jalan utama bertemu di tengah blok, satu berawal dari stasiun subway Myeongdong dan yang lainnya dari Lotte Department Store di Il-jiro. Banyak toko bermerek dan departemen store berjejer di sepanjang jalan dan gang. Produk yang umum dijual meliputi pakaian, sepatu, dan aksesori. Setelah jam makan siang dan hujan tak kunjung berhenti, maka kami pun memilih naik taksi ke tujuan kedua, yaitu Gyeongbok Palace atau Gyeongbokgung atau Istana Gyeongbok. Adalah sebuah istana yang terletak di sebelah utara kota Seoul, Korea Selatan. Istana Gyeongbokgung adalah istana terbesar dan paling mencolok dari 5 istana megah yang dibangun selama dinasti Joseon. Dibangun pada tahun 1395 oleh Raja Taejo. Bangunan bersejarah yang ikonik ini memungkinkan kita merasakan kehidupan di Korea pada era Joseon melalui tur berpandu gratis, peragaan ulang ritual kerajaan dan pameran artefak dan kostum periode tersebut. Namun sayang ketika tiba di sini cuaca mulai dingin, bahkan sempat kena hujan es dengan butiran-butiran kecil sehingga kami hanya sempat mengunjungi beberapa titik saja di sini. Karena cuaca terlalu dingin dan tidak menduga spring di Korea itu seperti winter bagi kami, maka kami pun segera mencari tempat yang bisa menghangatkan badan ke seberang, yaitu sebuah coffee shop. Setelah mulai mereda sekitar jam 4-an, kami menuju Bukchon Hanok Village, sekitar 25 menit berjalan kaki.
Bukchong Hanok Village katanya adalah sebuah lingkungan perumahan yang menawan di distrik Jongno. Desa yang indah ini adalah rumah bagi rumah-rumah tradisional Korea yang indah yang telah direstorasi. Dikenal sebagai Hanok dan menjadikannya wisata populer. Nah, mendekati Bukchong Hanok Village, kami menyempatkan diri untuk menyewa hanbok. Walaupun secara harfiah, hanbok berarti pakaian orang Korea. Penggunaannya saat ini lebih merujuk pada pakaian gaya dinasti Joseon yang bisa dipakai secara formal maupun semi-formal dalam perayaan dan festival tradisional. Pada umumnya, hanbok memiliki warna cerah, garis yang sederhana, dan tidak memiliki saku. Dan masing-masing warna memiliki simbolismenya sendiri. Bukchong Hanok Village dulunya merupakan kawasan perumahan pejabat tinggi dan bangsawan selama periode Joseon, memberikan wawasan tentang masa lalu aristokrat Korea. Sebelum melanjutkan perjalanan selanjutnya, kami menyempatkan diri untuk mencicipi food street di sini. Harganya terjangkau dan cita rasanya cukup enak. Menuju tujuan berikutnya, karena udara sangat-sangat dingin, maka kami memutuskan naik metro saja, supaya tidak terlalu kena angin. Dan tujuan selanjutnya adalah Starfield Library, terletak di dalam pusat perbelanjaan bernama Chuex Mall. Maaf ya kalau salah spelling nama mallnya, yang tepatnya di lantai B1-1F. Beralamatkan di Yeongdong-dairo, Gangnam-gu, Seoul, Korea Selatan. Sesuai dengan informasi di mana dikatakan bahwa perpustakaan dengan luas sekitar 2.800 meter persegi ini memiliki rak buku raksasa dengan tinggi mencapai 13 meter. Di perpustakaan ini juga katanya terdapat sekitar 50.000 koleksi buku dan majalah yang bisa dibaca dengan bebas oleh setiap pengunjung. Buku-buku di sini bisa dinikmati oleh semua pengunjung, baik domestik maupun turis asing. Asalkan dikembalikan ke raknya kembali, karena di perpustakaan ini tidak menyewakan buku-bukunya kepada pengunjung. Pengunjung hanya bisa meminjam di lokasi. Tak perlu khawatir kalau ingin membaca di sini, karena banyak disediakan kursi dan meja bagi pengunjung. Korea Selatan tak hanya terkenal akan serial dramanya saja, namun Korea Selatan juga terkenal dengan berbagai bangunan fantastisnya. Salah satunya adalah bangunan Namsan Tower atau biasa disebut dengan Enseol Tower. Enseol Tower sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang begitu populer di kota Seoul. Menuju Enseol Tower, kita bisa berjalan kaki menaiki anak tangga ini. Lumayan tinggi loh. Atau seperti kami yang melalui cable car, namun harus berbayar.
Namsan Tower atau Enseol Tower merupakan salah satu destinasi wisata yang begitu populer di kota Seoul. Kepopulerannya tak hanya bagi para penduduk lokal saja, namun hingga wisatawan mancanegara juga sudah banyak mengetahui keberadaan Enseol Tower ini. Dan sesuai informasi di mana Enseol Tower berada di atas Gunung Namsan dengan ketinggian 479 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk ketinggian dari menara Enseol Tower adalah sekitar 237 meter. Memiliki ketinggian yang begitu tinggi menjadikan Enseol Tower atau Namsan Tower ini sebagai landmark paling mencolok di kota Seoul. Nah, di sini ada salah satu aktivitas terbaik yang ditawarkan oleh menara Enseol Tower. Bagi para pasangan adalah memasang gembok pada area pagar di sekitar plaza. Nah, katanya nanti para pasangan bisa menuliskan nama, inisial, bahkan pesan pendek pada gembok mereka sebelum memasangkannya di pagar sebagai bentuk simbol cinta yang selalu abadi. Aktivitas ini juga kerap disebut dengan istilah gembok cinta. Demikian sekilas mengenai kunjungan kami di kota Seoul, Korea Selatan. Dan nantikan jalan-jalan kami selanjutnya di Korea Selatan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video kunjungan kami di Nami Island, Korea Selatan. Matur suksma.